Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita bisa berkumpul di ruangan SD Negeri 02 Cibiuk dalam acara berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif pada program guru penggerak. Sebelum acara dimulai, maka saya akan membacakan susunan acaranya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari Kepala Sekolah SD Negeri 02 Cibiuk, dan yang ketiga pemaparan materi, keempat tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Marilah kita mulai acara dengan yang pertama pembukaan. Kita buka dengan selalu Al-Fatihah. Al-Fatihah. Amin. Semoga acara ini bisa berakhir nanti. Dan melangkah acara yang kedua yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 02 Cibiuk kepada Ibu Dwi Sulistiawati SPD SD. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Dewan Guru SD 2 Cibiuk yang siang hari ini bisa rawuh dan bisa berkumpul di ruangan ini untuk mendukung dan melaksanakan program guru penggerak yang diikuti oleh Bu Umi Satun, salah satu guru SD kita. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji syukur alhamdulillah bahwa di siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa melaksanakan dan bisa membantu program yang diikuti oleh Bu Umi Satun yang sudah terlaksana beberapa bulan terakhir ini. Beliau mengikuti program pendidikan guru penggerak tahap 5. Dan yang kedua, marilah bersama-sama kita selalu berdoa dan semoga salam serta sholawat selalu tercurah pada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para penegak sunnah. Untuk kegiatan yang hari ini kita ikuti, yaitu membantu Ibu Umi Satun yang telah lolos dalam tahap seleksi program pendidikan guru penggerak yang beliau ikuti, yaitu pada tahap 5. Di Kecamatan Ampel Gade ini hanya beberapa guru yang lulus, kalau tidak salah 6 ya Bu ya. 6 orang guru yang lulus dari beberapa peserta yang ikut mendaftar. Nah, ini kita perlu berbangga hati, ikut mendukung, memberikan dorongan, semangat kepada Bu Umi Satun yang telah lolos dari jumlah peserta yang banyak, tinggal 6 peserta yang lolos dalam seleksi pendidikan guru penggerak tahap 5. Nah, ini kita sebagai kawan, teman sejawat, dan sebagai rekan kerja, ini kita perlu mendukung dan perlu memberikan bantuan apabila beliau membutuhkan bantuan untuk memperlancar proses dari program yang diikuti oleh Bu Umi ini. Nah, untuk program guru penggerak ini dari pemerintah kita, khususnya yaitu dari Kementerian Pendidikan dan
Ristek ini memang ditujukan atau berupaya untuk meningkatkan kompetensi guru. Jadi selama ini kita masih perlu untuk meningkatkan kompetensi kita. Nah, salah satu dari program pemerintah pada periode sekarang ini, yaitu Bapak Mas Menteri Nadiem Makarim, ini beliau mencanangkan program pendidikan guru penggerak. Ini yang tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru. Nah, dari para peserta yang nantinya akan mengikuti program ini, nah ini nanti diharapkan dari beliau-beliau ini akan membawa perubahan pada dunia pendidikan kita. Kalau dulu sebelum seperti kita dulu ini, pembelajaran masih berfokus pada guru. Guru menerangkan di depan, anak disuruh mendengarkan, mengikuti, duduk, anteng. Nah, sekarang tidak. Nah, untuk program ini, tujuan pemerintah akan mengganti bahwa program ini untuk merubah bahwa pembelajaran di kelas ini tidak berfokus pada guru, tapi justru berfokus pada anak. Jadi intinya kita mengikuti keinginan anak, mengikuti kondisi dan kemampuan anak, bukan anak mengikuti kita. Nah, ini tujuan dari pembaharuan yang dicanangkan oleh Menteri kita, Menteri Pendidikan kita. Nah, jadi kita mengikuti apa yang dikehendaki oleh siswa dan bakat serta minat anak. Jadi berfokus pada siswa. Nah, ini yang perlu dirubah di dalam dunia pendidikan kita. Salah satunya pemerintah yaitu melaksanakan program pendidikan guru penggerak yang nantinya dari teman-teman kita yang mengikuti program ini nanti akan dicalonkan sebagai kepala sekolah, pengawas, maupun sebagai pendamping. Oke. Nah, ini tujuan dari pemerintah untuk beberapa tahap yang nanti akan diikuti oleh teman-teman guru kita, terutama yang diikuti oleh teman-teman guru muda ini karena kaitannya dengan IT. Nah, seperti saya, seperti guru-guru angkatan gugur ini yang ketinggalan IT memang seru. Kita mengikuti program ini memang harus dituntut dengan penguasaan IT, terutama yaitu untuk pelaksanaan pembelajaran dan untuk mengerjakan tugas. Jadi tugasnya tidak hanya penugasan tertulis, tapi tugas yang sangat banyak untuk diselesaikan dari teman-teman kita. Nah, ini dari SD kita, ini dari Bu Umi ini mengikuti program ini. Tugas setiap hari yang harus dikerjakan ini selalu ada. Nah, maka dari itu, marilah kita sebagai rekan kerja, mitra kerja, teman sejawat, marilah kita dukung, kita bantu apa yang bisa kita berikan, apa yang bisa kita bantu pada beliau. Ini semoga sampai pada akhir program ini Bu Umi bisa menyelesaikan sampai tamat. Nah, untuk program guru penggerak atau PGP ini diprogramkan 9 bulan. Nah, untuk Bu Umi kalau sudah selesai melaksanakan program PGP ini akan mendapatkan piagam atau sertifikat guru penggerak. Nah, selain sertifikat, ini Bu Umi juga mendapatkan pelaksanaan selama 306 jam pertemuan. Jadi berhak untuk menerima piagam atau sertifikat yang nantinya bisa untuk kenaikan tingkat otomatis dengan jam 306 JP ini akan sangat mendukung untuk kenaikan golongan luar atau untuk kenaikan tingkat dari Bu Umi. Nah, ini kita bersyukur alhamdulillah di antara beratus-ratus teman guru yang mendaftar, salah satu teman kita ini bisa lulus
bisa melaksanakan program guru penggerak tahap 5. Nah, kalau sekarang ini sedang berlangsung PGP tahap 6, begitu juga akan dilaksanakan pendaftaran tahap 7. Nah, ini barangkali yang muda, nah ini bisa ikut dalam program guru penggerak selanjutnya. Nah, kalau kita yang tua-tua ini hanya bisa mendukung dan membantu, di mana kalau kita bisa membantu, insya Allah akan kita bantu demi kelancaran dan kesuksesan dari beliau-beliau yang ikut program guru penggerak ini. Jadi intinya untuk di siang hari ini dari Bu Umi Sapatul ini minta untuk kita ikut menyaksikan dari budaya positif, yaitu penerapan budaya positif di kelas dan sekolah melalui kesepakatan kelas. Nah, kalau kita biasanya tata tertib kita buat oleh guru, tapi sekarang tidak. Nah, tata tertib salah satunya dibuat atas kesepakatan antara guru dan murid. Contohnya, umpamanya anak terlambat, apa yang akan dilakukan? Teguran ataupun untuk teguran kedisiplinnya apa? Nah, ini akan dicapai kesepakatan antara siswa dan guru. Beda dengan dulu, yaitu tata tertib ini ditetapkan oleh guru. Nah, sekarang kita membiasakan untuk melaksanakan pembiasaan-pembiasaan yang bisa mendukung pada pola pikir anak. Nah, seperti ini yang akan dipaparkan oleh Bu Umi. Marilah kita ikuti dan kita dukung atas apa yang akan Bu Umi paparkan di sini. Dan selanjutnya untuk sambutan saya biar acara ini cepat selesai, dan saya kira cukup untuk saya di sini. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati panjenengan dan kurang baik, saya minta maaf dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu acara inti pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Umi Sapatul SPD SD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kami ucapkan atas limpahan nikmat sehat dan sempat sehingga kita semua bisa berkumpul di siang hari ini dengan tanpa halangan suatu apapun dalam rangka berbagi aksi nyata modul 1.4 budaya positif, yaitu dengan judul penerapan budaya positif di kelas dan sekolah melalui kesepakatan kelas yang saya buat ini. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua menjadi umat yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada terutama Ibu Kepala Sekolah yang telah memberikan izin, memberikan semangat dan bimbingan kepada saya sehingga sampai hari ini saya masih bisa melaksanakan program guru penggerak sudah sampai modul 2.1, yaitu modul kelima, sehingga saya sudah separuh perjalanan. Alhamdulillah sudah bisa dilaksanakan dan tinggal separuh jalan lagi akan kami laksanakan. Mohon bimbingannya, mohon motivasinya, mohon bantuan dan kerjasamanya dari Ibu Kepala Sekolah dan Ibu-ibu guru di SD Negeri 02 Cibiuk ini, karena keberhasilan saya itu bukan hanya di tangan
saya karena harus ada kolaborasi antar semua warga sekolah di sini. Kemudian ini pada modul 1.4 ini CGP diminta untuk berbagi aksi nyata. Nah, dari awal saya mengikuti PGP sebenarnya ingin sekali berbagi ilmu apa yang sudah saya dapatkan, akan tetapi karena keterbatasan waktu antara saya sendiri dan ibu-ibu semua sehingga belum sempat terlaksana. Nah, kali ini alhamdulillah diberi waktu. Terima kasih ibu-ibu semua sudah menyempatkan waktu berdiskusi bersama saya. Nah, di sini saya tidak bermaksud untuk menggurui ya Bu Ibu. Di sini saya hanya berbagi, mari kita berdiskusi tentang budaya positif ya, terutama di sekolah kita. Nah, dimulai dari kelas kita masing-masing. Nah, nanti akan kami paparkan beberapa materi mengenai budaya positif ini. Nah, judul yang saya ambil yaitu penerapan budaya positif di kelas dan sekolah melalui kesepakatan kelas. Budaya positif yang pastinya karena positif ya baik ya Bu. Nah, budaya itu kebiasaan-kebiasaan. Nah, kebiasaan yang baik yang harus kita laksanakan baik di kelas maupun di sekolah. Nah, sebelumnya akan saya perkenalkan dulu, ini fasilitator saya yaitu Bapak Hunanto MPD. Ini beliau dari Jombang, hanya bisa bertemu lewat meeting daring. Dan yang kedua Ibu Nabil Taufik, beliau yaitu pengajar praktis saya, sudah pernah ke sekolah. Beliau dari Ulu Jami yang selalu memotivasi saya, mendampingi dalam pelaksanaan ini. Terus saya sendiri pastinya sudah kenal ya, Umi Sakatun SPDSD. Saya adalah CGP angkatan ke-5 dari Kabupaten Pemalang. Terus di sini kenapa saya mengambil judul yang tadi? Latar belakangnya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan kepada anak-anak didik kita. Nah, tujuan pendidikan menurut beliau juga yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi ini tujuan pendidikan yang sesungguhnya, yaitu agar anak-anak itu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Jadi harus bahagia dan harus selamat di sekolah. Terus dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik itu sebagai seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh Pak Tani atau Pak Tukang Kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi kita sebagai guru itu sebagai petani, terus anak-anak itu benihnya, nah kita yang menanam. Nah, terus ini guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Sekolah diibaratkan sebagai tanahnya, tanah tempat bercocok tanam. Sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid tersebut. Jadi peran guru sangat penting untuk kemajuan pendidikan ya. Kemudian untuk mewujudkan lingkungan yang seperti tadi aman, nyaman, menyenangkan, itu perlu adanya pembiasaan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Nah, budaya positif itu akan mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak dan mencipta yang merdeka,
mandiri dan bertanggung jawab. Nah, unsur utama dalam mewujudkan budaya positif di sekolah adalah adanya disiplin positif. Nah, penerapan budaya positif dapat dimulai dengan dibuatnya kesepakatan kelas oleh siswa dengan bimbingan guru. Jadi, mengapa saya mengambil kesepakatan kelas itu karena nanti muaranya pada terciptanya disiplin positif dan nanti budaya positif ya, terwujudnya budaya positif di kelas maupun lebih luasnya yaitu di sekolah. Nah, tujuan aksi nyata yang saya laksanakan yaitu yang pertama menciptakan sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman dan bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid. Yang kedua, kegiatan merdeka belajar itu dapat tercapai. Yang ketiga, menumbuh kembangkan pembiasaan budaya positif pada murid sehingga menjadi pribadi yang berkarakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Nah, tujuan yang keempat yaitu penerapan disiplin positif yang diharapkan nanti dapat memberi dampak kepada murid menjadi murid yang percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri. Nah, ini konsep-konsep kunci yang ada pada modul 1.4 yaitu budaya positif, yaitu ada perubahan paradigma belajar, teori kontrol, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, keyakinan kelas, posisi kontrol restitusi, dan nanti ada segitiga restitusi. Apa itu? Nah, nanti akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Nah, yang pertama ini adalah perubahan paradigma belajar. Nah, menurut Dr. William Glanzer ini yang meluruskan beberapa miskonsepsi yang terjadi pada kita saat ini ya. Yang pertama yaitu ilusi guru mengontrol murid. Nah, guru itu tidak mengontrol murid ya. Tanggung jawabnya itu yang sebenarnya terjadi itu murid itu yang mau dikontrol oleh guru. Kenapa murid mau dikontrol? Karena pastinya ada tujuan, biasanya karena agar tidak dimarahi, tidak menerima hukuman gitu, sehingga murid melakukan misal ya berpakaian rapi itu ya karena dari gurunya memberi peraturan seperti itu. Nah, anaknya juga mau mengikutinya karena kebutuhan untuk mau dikontrol. Nah, yang kedua ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Sebenarnya tidak semua ya, tidak semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Seperti misalnya pemberian penghargaan pada anak itu sebenarnya ada positif dan negatifnya ya. Misalnya memberikan hadiah pada anak di depan sini ya, di depan teman-teman semua, nanti yang tidak mendapatkan hadiah atau pujian pastinya hatinya akan merasa gimana ya, merasa dikucilkan atau merasa kurang diperhatikan dan lain-lain gitu ya. Terus miskonsepsi yang selanjutnya itu ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga tidak tepat karena justru kritik ya, anak selalu dikritik terus selalu dibuat untuk merasa bersalah, itu sebenarnya malah menurunkan karakter anak ya. Anak menjadi merasa buruk ya, dan merasa tidak bisa berbuat baik
gitu, sehingga ini sebuah ilusi sebenarnya. Terus yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah ini ya, kadang guru itu merasa paling berkuasa di kelasnya, ya itu sebenarnya sebuah ilusi, tidak tepat. Karena orang dewasa itu tidak memiliki hak untuk memaksa, karena pemaksaan hanya akan berdampak negatif kepada anak. Nah itu. Terus selanjutnya ini tentang teori kontrol tadi, yang tadi ilusi-ilusi tadi merupakan teori pada stimulus respon, ya, yang harus kita ubah. Miskonsepsi itu harus kita ubah ke dalam apa? Ke dalam teori kontrol. Nah, teori kontrol itu tentang apa? Yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Antara kita sebagai guru itu kan orang dewasa ya. Antara kita orang dewasa dengan murid, anak-anak itu kebutuhannya berbeda. Nah, antar murid satu dengan yang lain juga kebutuhannya berbeda. Nah, itu harus kita akui karena itu realitas. Terus yang kedua, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Pasti punya setiap orang, baik itu orang dewasa maupun anak-anak, itu punya gambaran berbeda atau pemikiran berbeda tentang sesuatu hal, sehingga ya kita harus menghargai ya gambaran tersebut. Terus yang ketiga, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ini kadang kita itu memaksakan seseorang untuk mengikuti pandangan kita. Pandangan kita itu adalah pandangan yang selalu benar. Nah, itu yang harus kita ubah. Karena orang lain itu pasti memiliki pandangan masing-masing. Terus yang keempat, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, misalnya kita terhadap orang lain ya, misalnya sesama guru atau sesama siswa. Kamu harus begini, terus misalnya harus berpakaian rapi atau harus datangnya tepat waktu. Nah itu mungkin mereka mau mengikuti kita itu karena ada suatu tujuan. Mereka itu karena dipaksa, mendapatkan paksaan tadi ya, sehingga belum muncul motivasi dari dalam dirinya karena tadi terus dikontrol tadi. Nah, sebenarnya mereka itu bukan bisa kita kontrol, tapi karena mereka saja yang butuh dikontrol kita. Akhirnya apa? Anak tersebut menjadi menjadi tidak mandiri, selalu dikontrol orang lain, termasuk oleh gurunya. Nah, terus selanjutnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ini ya, kita bisa mengikuti nasihat orang lain atau tidak, itu hati kita yang merespon sebenarnya. Nah, kita itu melaksanakan dengan terpaksa atau tidak, ya hati kita yang melaksanakan. Ya, itu sebenarnya. Terus yang selanjutnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik perilaku baik atau perilaku buruk itu pasti memiliki tujuan. Misal ada anak ya yang nakali temennya, nah itu pasti dia punya tujuan. Nah, itu yang perlu kita sebagai guru harus tahu tujuannya itu sebenarnya apa. Nah, tujuan tersebut nanti berhubungan dengan kebutuhan ya, kebutuhan dasar manusia. Nah, nanti akan ada pada slide berikutnya. Terus selanjutnya yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Ini kolaborasi atau kerjasama ya. Konsensus, kesepakatan bersama itu nanti akan menciptakan pilihan baru, misal dengan kesepakatan kelas tadi ya. Dan nanti terciptanya budaya positif. Terus selanjutnya yaitu model berpikir menang-menang ya. Biasanya kalau ada anak yang melanggar peraturan itu biasanya guru memberikan hukuman atau konsekuensi. Nah, yang akan mengakibatkan anak itu menjadi yang pelaku menjadi menang atau pelaku menjadi kalah, terus yang korbannya menang, jadi menang kalah ya. Nah,
Nanti dalam teori kontrol itu model berpikirnya tidak seperti itu ya. Model berpikirnya itu antara pelaku yang nakal tadi dengan yang dinakali itu harus sama-sama menang ya. Nah, nanti akan kami jelaskan pada slide berikutnya. Ini pada slide berikutnya yaitu tentang disiplin positif. Disiplin positif. Disiplin positif ini adalah salah satu pendekatan untuk mewujudkan nanti budaya positif. Disiplin itu apa? Disiplin itu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan ya. Nah, ini biasanya diartikan disiplin itu sesuatu yang apa ya, menakutkan ya, yang membuat orang takut, membuat ada pemaksaan di situ ya. Nah, itu kurang tepat ya. Nah, ini disiplin itu ya ada dalam diri masing-masing ya. Nanti pada disiplin positif ini pengertiannya ini pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulianya ini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang yang dinamakan nilai-nilai kebajikan yang universal. Nah, nilai-nilai kebajikan yang universal itu ya nilai-nilai kebaikan yang universal, itu yang umum, yang diakui secara umum. Misalnya menghormati ya, terus juga disiplin, bekerja sama, mandiri dan lain-lain, itu yang diakui. Lah kalau pada instansi kita sebagai pendidik itu nilai-nilai kebajikannya ada pada profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila itu ada mandiri, ada bernalar kritis, beriman dan bertakwa gitu ya. Nanti yang akan kita jadikan sebagai tujuan dalam setiap pembelajaran kita. Terus slide berikutnya. Nah, ini motivasi perilaku manusia. Nah, tadi disiplin itu pastinya dalam pelaksanaannya itu ada pelanggaran, itu pasti ya, baik orang dewasa maupun anak-anak itu ya pasti ada yang melanggar. Nah, pelanggaran tersebut itu dilakukan karena ada motivasi ya, atau sesuatu perbuatan itu pasti ada motivasinya. Nah, teori motivasi perilaku manusia itu, teori motivasi itu ada 3. Orang melakukan tidak menggunakan kata negatif, tapi digunakan dengan maupun sesuatu itu buruk ya. Yang pertama, nah ini tadi mengenai pelanggaran pada disiplin itu hubungannya dengan anak melakukan pelanggaran itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya. Sebenarnya itu pasti punya tujuan, lah tujuannya itu adalah memenuhi kebutuhan dasarnya. Lah kebutuhan dasar itu apa? Kebutuhan dasar pada manusia ini ada 5. Yang pertama bertahan hidup ya, itu untuk bertahan hidup. Misal anak kok sampai minta uang ya pada temannya, terus mengambil jajanan pada temannya, itu karena mungkin dari rumah ya tidak diberi uang saku, tidak sarapan, itu bisa saja akhirnya dia melanggar aturan atau melanggar disiplin di sekolahan, akhirnya mengambil barang milik orang lain. Terus kebutuhan yang kedua yaitu kasih sayang dan rasa diterima atau kebutuhan untuk diterima. Misalnya seorang anak di rumah kurang kasih sayang, bisa saja di sekolah itu atau di kelas
membuat gaduh ya, karena dia butuh perhatian. Kalau membuat gaduh itu akhirnya kan gurunya mendekati terus diperhatikan gitu kan, itu karena dia tidak mendapatkan kasih sayang tersebut di rumah. Nah ini yang perlu kita pelajari, kebutuhan anak-anak kita di kelas. Terus kebutuhan yang ketiga yaitu penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Ini penguasaan, misalnya ini kemampuan anak kan pastinya beda-beda. Nah tadi seperti sistem ranking tersebut kan padahal dia itu ya punya kemampuan yang tinggi tapi tidak mendapatkan penghargaan ya. Nah ini anak bisa saja melanggar disiplin di sekolahan karena ingin diakui bahwa misalnya tabuhan ya, terus gemboran nyanyi-nyanyi itu sebenarnya dia ingin diakui loh bahwa dia itu pinter musik ya atau nyanyi. Nah itu guru juga harus mengetahui hal tersebut. Terus yang keempat itu kebebasan. Kebutuhan kebebasan yaitu kebutuhan akan pilihan. Misalnya mengerjakan soal, guru itu memberikan petunjuk hanya satu, kerjakan soal dengan satu cara tersebut dalam satu kelas. Nah padahal anak tersebut nggak suka dengan cara seperti itu. Misal membuat poster kok gambar ya, dia padahal bisa membuat poster tapi dengan di HP misalnya dengan aplikasi. Nah akhirnya apa, karena dia nggak suka gambar secara langsung di situ kan akhirnya mengganggu temannya, dia melanggar disiplin di situ karena dia ingin bebas loh, saya ingin diberi pilihan lain sesuai dengan pilihan saya. Nah itu kebutuhan yang keempat. Terus yang kelima yaitu kesenangan, yaitu kebutuhan untuk merasa senang. Misalnya anak di kelas kok serius terus pelajarannya ya sebenarnya pantas saja kalau anak-anak itu menjadi gaduh ya. Nah sebagai tanggung jawab kita sebagai guru itu ya membuat anak menjadi senang. Misalnya dengan nyanyi-nyanyi atau permainan dan lain-lain ya, itu bisa saja kalau ini dia bosan akhirnya dia mengganggu temannya terus coret-coret nah itu perlu kita cari atau identifikasi masing-masing kebutuhan dasar pada anak-anak kita. Nah ini materi ini juga bisa diterapkan di rumah. Kenapa anak kok di rumah marah-marah? Kenapa anak kok di rumah kok misalnya diem ya? Nah itu coba kita identifikasi kebutuhan dasarnya tadi. Kira-kira apa ya dia butuh apa? Nah itu tidak hanya di sekolahan tapi juga bisa diterapkan di rumah. Terus dalam membentuk disiplin tadi kita bentuklah keyakinan kelas. Nah, ini keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, nilai-nilai kebajikan ini nilai-nilai yang sudah diakui secara umum ya, secara umum baik misal agama ya, semua agama itu mengakui bahwa nilai itu baik dan harus dilaksanakan semua orang. Misalnya salah satunya yaitu menghormati kan, agama apapun kan sepakat bahwa menghormati orang lain itu adalah nilai-nilai yang mulia ya. Terus suku apapun yang mengakui bahwa menghormati itu penting dan perlu diterapkan dimanapun. Nah ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Nah keyakinan sekolah itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan, terus berupa pernyataan-pernyataan universal yang umum ya. Selalu kelas atau warga sekolah. Kalau keyakinan kelas berarti warga di kelas yaitu guru dan murid-murid itu
menyepakati ya, membuat keyakinan bersama, terus nanti disepakati bersama, nah nanti dilaksanakan juga bersama. Terus bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Misal kok tadi jujur ya, anak kok sudah jujur semuanya, nah nanti kita bisa meninjau kembali, membuat keyakinan baru lagi karena anak sudah jujur. Nanti kita membuat keyakinan lagi yang belum, ya, yang kita inginkan, terus yang belum ada pada keyakinan yang sebelumnya. Jadi keyakinan kelas ya bisa saja berubah dari waktu ke waktu sesuai dengan kebutuhan. Terus selanjutnya dalam melaksanakan tadi budaya positif itu, kita sebagai guru maupun sebagai orang tua di rumah harus memiliki posisi kontrol ya. Nah, ini posisi kontrol yang paling ideal adalah posisi kontrol restitusi ya. Posisi kontrolnya ada 5 ya, yaitu penghukum, terus pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah, nanti yang paling ideal adalah yang manajer ya. Nah, ibu-ibu seringnya jadi apa ini posisinya? Apakah jadi penghukum? Apa pembuat merasa bersalah? Apa sebagai teman untuk anak-anak? Apa sebagai pemantau? Apa sebagai manajer? Sebagai apa? Yang sering pemantau ya, kadang juga jadi teman ya. Nah, ini kita nanti akan belajar sebagai manajer, supaya jadi manajer nanti untuk melaksanakan restitusi. Nah, selanjutnya ini penjelasannya. Pemberi hukuman atau penghukum tadi ya, itu seorang penghukum itu bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Nada suaranya, kalau penghukum itu nada suaranya tinggi, terus biasanya itu bahasa tubuhnya ya mata melotot, jari menunjuk menghardik, itu penghukum. Nah, ini penghukum itu biasanya memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan pelanggarannya. Misal ya, datang terlambat, terus tidak ada di aturan, kalau datang terlambat disuruh lari-lari gitu. Nah, itu disuruh lari-lari ngiteri lapangan, misal 5 kali atau berapa kali, itu berarti termasuknya hukuman ya, penghukum. Terus yang kedua, pembuat merasa bersalah ya. Guru akan berusaha lebih lembut. Kalau pembuat merasa bersalah itu nadanya itu lebih lembut. Terus pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Bahasanya lembut sekali, tapi gimana ya, bahasa sininya sakit ya. Terus merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Anaknya tersebut menjadi merasa sangat-sangat bersalah ya. Terus nada suaranya itu dengan nada memelas, halus, sedih, terus bahasa tubuhnya merapat. Ini sebagai pembuat merasa bersalah. Terus posisi kontrol yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, guru yang memiliki posisi kontrol sebagai teman itu akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Sebagai teman itu ya dekat, bahasanya itu bahasa seperti dengan teman ya, tapi dia tetap menyakiti murid. Sudah cepat dikerjakan, nanti saya dimarahi kepala sekolah kalau kamu enggak mengerjakan, enggak tertib. Nah, itu akhirnya ya seperti dekat, tapi tetap itu menyakiti murid. Terus nada suaranya ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyum jenaka ya, sambil dengan itulah jenaka ya, lucu-lucu, tapi dia tetap memberi menyakiti murid tersebut. Terus pemantau ya, posisi kontrol pemantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Nada suaranya datar, bahasa tubuh formal. Misal ada anak terlambat,
ditanyai konsekuensinya apa, ya. Nanti kenapa terlambat, konsekuensinya apa kalau terlambat, misalnya harus berdiri di depan kelas itu, ya sudah dilaksanakan konsekuensinya itu sebagai pemantau seperti itu, hanya mengingatkan pada anak kalau melanggar aturan ini ya konsekuensinya seperti ini. Nah, konsekuensi itu sudah dibuat sebelumnya, ya. Terus ini posisi kontrol yang kelima, yang paling ideal ini yaitu guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, terus mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, ya. Ini jadi kalau sebagai manajer itu guru itu tidak memberikan hukuman pada anak, terus tidak menyakiti hati anak secara fisik maupun verbal, tapi dia mengajak anak, ayo kita selesaikan, ya, mencari solusi permasalahan kamu. Terus diberi pilihan anaknya, kalau kamu melanggar seperti ini, terus harusnya kamu bagaimana? Anak nanti diajak menemukan sendiri solusi untuk memecahkan masalahnya sendiri, tapi guru tidak memberi pemaksaan. Kalau kamu seperti ini, berbuat seperti ini ya harus seperti ini, tidak. Tapi guru memberikan pilihan, memberikan kebebasan pada anak untuk memecahkan solusi. Ini pelaksanaannya ya, tadi sebagai manajer pelaksanaannya yaitu dengan segitiga restitusi. Nah, restitusi itu apa? Restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini menurut Gosen. Nah, langkahnya ada 3. Di situ ada segitiga restitusi, ya. Langkahnya ada 3, yaitu menstabilkan identitas. Terus langkah yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, nanti di slide selanjutnya ada pembahasannya ini. Untuk langkah pertama yaitu menstabilkan identitas. Itu bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, ini anak sebenarnya kalau melakukan kesalahan itu tahu bahwa dia itu telah gagal kan, sudah melanggar aturan. Nah, kalau seorang guru menyalahkan, mengkritik, nah itu semakin karakternya semakin down, ya, semakin turun. Nah, ini anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Maka kita sebagai guru harus meningkatkan kepercayaan dia bahwa dia bisa bangkit dari kesalahan tersebut dan bisa menyelesaikan solusinya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kita tanyakan kepada murid yang telah melanggar disiplin di sekolahan, ya. Yang pertama itu berbuat salah itu tidak apa-apa, berbuat salah itu wajar, ya. Bu guru juga pernah berbuat salah, ya. Semua orang juga pernah. Terus tidak ada manusia yang sempurna, pasti semua itu pernah melakukan kesalahan. Terus saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa kok menyelesaikan masalah ini. Terus Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Jadi kalau ada yang salah, ya seperti itu, tidak mencari siapa yang salah, tapi bagaimana cara mencari solusi agar permasalahan tersebut bisa teratasi. Terus pertanyaan selanjutnya atau pernyataannya selanjutnya, kamu berhak kok merasa begitu. Misal anak dengan temannya itu usil, ya. Kamu berhak itu mengusir teman, ya. Kalau dengan seperti itu kamu bahagia misalnya. Tapi
apakah tidak ada cara lain untuk kamu bahagia, ya, selain mengusiri teman tadi, ya. Jadi itu beberapa pertanyaan maupun pernyataan yang bisa diberikan oleh guru pada tahap tadi menstabilkan identitas. Nah, tahap yang kedua setelah tadi tahap pertama sudah dilaksanakan, yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, di sini pada teori kontrol dikatakan bahwa setiap tindakan yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya, ya, dengan suatu tujuan pasti, baik itu tindakan baik maupun buruk pasti ada tujuannya, yaitu memenuhi kebutuhan dasar tadi karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Nah, kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, maka kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi, kalau ada anak melanggar disiplin, kita harus menggali, ya, dan mengidentifikasi sebenarnya kebutuhan apa sih yang diinginkan, yang ingin dipenuhi sehingga dia melakukan hal seperti itu, ya. Nah, ini beberapa pertanyaan atau pernyataan yang bisa kita ajukan kepada siswa kita. Yang pertama, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, ya. Misalnya ada anak mencoret-coret ini meja, ya. Tadi sudah langkah pertama, ya. Pada langkah pertama sudah digali, terus langkah kedua, padahal kamu bisa ya melakukan lebih buruk dari ini, tidak hanya mencoret-coret tembok, mencoret-coret kursi atau meja kamu, bisa saja kamu mencoret-coret semua ruangan ini, ya. Nah, ini kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, pasti punya alasan. Apa dia membutuhkan sarana untuk dia mencoret-coret? Mungkin saja dia punya hobi menggambar, tapi tidak ada sarananya untuk dia mencurahkan bakatnya. Terus kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, ini juga. Terus yang keempat, kamu boleh kok mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru, ya. Tadi mencoret-coret meja, kamu bisa mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Misalnya kamu bisa mencoret-coret, tapi ya mencoret-coretnya di sarana yang lebih tepat, gitu ya, menambahkan sikap baru. Ini pada tahap validasi tindakan yang salah. Terus selanjutnya tahap yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, di sini teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Sebenarnya ya, kita itu motivasi kita itu ya dari dalam diri kita. Kita bisa melakukan sesuatu itu kalau diri kita itu menyetujui untuk kita melakukan hal tersebut. Nah, anak akan dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ini pertanyaannya yang bisa kita sampaikan pada anak itu apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, ya. Terus apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Misalnya langkah awal itu tadi membuat keyakinan kelas. Kalau saya di kelas itu membuat kesepakatan kelas karena yang lebih bisa dipahami, ya, karena ini masih tahap belajar, jadi membuatnya kesepakatan kelas. Nah, itu nanti saya tanyakan, kan sudah dibuat itu kesepakatan kelasnya, nanti tanya apa kesepakatan yang telah kita sepakati bersama. Kan itu sudah melanggar, berarti kamu kan sudah melanggar. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Terus kamu mau jadi orang yang seperti apa? Ya, itu tahap pada menanyakan keyakinan, yaitu yang terakhir. Nah, ini yang terakhir yaitu aksi nyata yang saya lakukan. Yang pertama yaitu membuat rancangan aksi nyata. Terus yang kedua mengkomunikasikan rancangan aksi nyata dan pengimbasan ini, ya, kepada kepala sekolah. Saya komunikasikan.
ini kesepakatan ini sudah saya buat bersama murid-murid, terus memasang kesepakatan kelas yang sudah dibuat dan disepakati seluruh warga kelas. Jadi anak-anak saya tanya apa kesepakatan yang ingin disepakati bersama, apa tentang nilai-nilai keyakinan kelas, misalnya menghormati teman dan guru, terus hadir tepat waktu, itu sudah dipasang di kelas, apa yang nanti bisa dijalankan oleh anak-anak maupun guru di tempat yang bisa dilihat ya. Nah, ini mensosialisasikan nilai-nilai kebajikan yang terdapat pada kesepakatan kelas agar anak mengetahui apa sih tujuan dibuat kesepakatan kelas tersebut. Itu perlu saya sosialisasikan. Ada beberapa nilai-nilai kebajikan yang harus tertanam pada diri mereka. Nah, beberapa kesepakatan sudah dilaksanakan dengan baik oleh anak-anak, yaitu diantaranya menjaga kebersihan dan keindahan di dalam dan di luar kelas. Anak-anak sudah rutin membersihkan. Terus budaya salam senyum sapa itu pada awal mau masuk ke kelas, terus menghormati guru dan teman baik pada saat diskusi maupun pada pembelajaran yang lain. Nah, ini menerapkan segitiga restitusi terhadap murid yang melanggar kesepakatan kelas. Nah, ini kalau ada pelanggaran ya kita melaksanakan restitusi kepada murid tersebut agar nanti murid tersebut bisa menjadi kuat dalam menjalankan keyakinannya. Terus berkolaborasi dengan teman Jawa tentang rencana pengimbasan aksi nyata budaya positif. Nah, itu yang sudah saya laksanakan. Pengalamannya yang sudah saya pengalaman dan pembelajaran yang saya dapatkan setelah menerapkan konsep-konsep tersebut, yaitu pertama menyusun kesepakatan kelas dengan murid di kelas. Itu pengalaman pertama saya dan berdampak positif bagi terciptanya budaya positif di kelas maupun di sekolah. Anak-anak menjadi lebih bertanggung jawab karena kesepakatannya itu dibuat oleh mereka sendiri ya, terus ya dijalankan oleh mereka sendiri dan dimonitor oleh mereka sendiri, sehingga mereka lebih bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Terus yang kedua, menerapkan posisi kontrol sebagai manajer itu sangat menantang bagi saya karena banyak tantangan di sini menghadapi beberapa kasus ya. Terus mencoba untuk mengajak murid menyelesaikan masalahnya sendiri dengan motivasi dari dalam dirinya masing-masing, itu sebuah tantangan. Terus langkah segitiga restitusi yang diterapkan kepada murid itu membuat murid merasa percaya diri, bertanggung jawab dan mandiri tanpa adanya paksaan. Jadi timbullah motivasi intrinsik dari anak-anak. Nah, untuk tadi penerapan restitusinya akan saya ini tampilkan dalam video, tapi suaranya tapi tidak nggak tampil di situ. Praktek restitusi terhadap siswa, tapi ini suaranya kurang bisa didengarkan ya. Ini
Ya, ini praktek restitusi di mana ada anak yang melanggar kesepakatan kelas, salah satunya yaitu hadir tepat waktu. Nah, ini pernah hadir tidak tepat waktu ya, sehingga saya panggil anak tersebut untuk menerapkan segitiga restitusi tersebut dengan langkah-langkah yang tadi sudah saya sampaikan. Ada 3 langkah. Nah, demikian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus saya serahkan kepada moderator. Pemaparan untuk selanjutnya yaitu tanya jawab. Barangkali ada yang mau tanya, monggo, yang nanti akan dijawab oleh narasumber Ibu Umi. Waktu dan tempat kami persilakan Ibu-ibu. Monggo Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya guru kelas 1, setelah mendengarkan dan melihat dengan penjelasan dari Ibu Umi Safatun, ini saya akan bertanya, yaitu bagaimana mengatasi masalah pada siswa kita, yang mana siswa tersebut sudah berulang-ulang melakukan pelanggaran dan siswa itu tetap belum juga ada perubahan. Ini bagaimana, Bu? Mohon penjelasannya atau mohon jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sudah satu pertanyaan yang nanti mau dijawab. Untuk sekalian saja diteruskan untuk pertanyaan kedua, monggo, barangkali ada yang monggo Ibu Nur Hasana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ibu-ibu. Yes. Iya kan kita sudah tua, kemudian situasinya sudah jam sekian, kuyuk-kuyuk ya. Tapi kita tetap semangat. Terima kasih kepada Bu Umi yang telah memberikan penjelasan panjang lebar tentang tadi nyata. Apa kok tadi? Oh iya, aksi nyata dalam pembelajaran keempat. Saya di sini ada yang ingin saya tanyakan, yaitu mohon penjelasan perbedaan antara posisi kontrol, penghukum, dan pemantau. Posisi kontrol, Bu. Mohon penjelasan. Terima kasih Ibu. Untuk satu lagi ya pertanyaan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja di sini saya akan menanyakan tentang keyakinan kelas. Bagaimana prosedur
narasumber. Monggo Ibu Uli Sapatung, kami persilakan. Terima kasih kepada ibu-ibu yang sudah aktif dalam sesi tanya jawab ini. Yang pertama yaitu Bu Rusmiati, terima kasih atas pertanyaannya, yaitu bagaimana mengatasi masalah pada murid kita yang mana siswa tersebut sudah berkali-kali atau berulang-ulang melakukan pelanggaran dan sepertinya belum juga ada perubahan ya Bu. Yang ini yang pertama yaitu kembali ke komitmen awal kita sebagai guru ya Bu, karena tadi dengan melaksanakan restitusi agar siswa-siswa kita itu bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan bimbingan kita sebagai gurunya, agar mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Akan tetapi kadang seperti saya sampaikan tadi, pelaksanaan restitusi itu pastinya banyak tantangan Bu. Jadi kadang anak ditanya apa yang kamu yakini, dia hanya diam saja. Terus apa kamu merasa itu bersalah, dia diam saja. Kadang seperti itu Bu. Nah itu jadikan ini sebagai tantangan kita sebagai guru untuk selalu konsisten dan komitmen terhadap diri kita sendiri ya. Konsisten itu artinya kita laksanakan dengan sabar, karena kita sebagai guru itu adalah tugasnya menuntun anak ya. Seperti tadi guru ibarat petani, nah kita itu tugasnya menuntun. Misalnya kalau padi ya, benih padi itu baik, terus kita tidak merawatnya dengan baik, maka tumbuhnya ya, padinya ya menjadi tidak sebaik dengan yang dirawat dengan baik. Terus padi ditanam ya tidak mungkin akan tumbuh menjadi jagung atau menjadi anggur ya. Nah itu tidak mungkin, sehingga kapasitas anak itu masing-masing dalam menerima nasihat kita atau pembelajaran dari kita, sehingga kita harus yang utama adalah sabar dalam konsisten melaksanakan pembelajaran kepada siswa. Nah diutamakan yaitu posisi kontrol kita sebagai manajer. Akan tetapi kalau sebagai manajer tidak berhasil, maka kita akan kembali ke posisi yang sebelumnya, yaitu sebagai pemantau. Sebagai pemantau dan teman, kita bisa saja karena sudah berkali-kali direstitusi tapi anak tidak berhasil ya, kita menjadi motivasi eksternal mereka. Kita memberi gambaran-gambaran untuk memotivasi anak tersebut dari luar. Jadi menunggu anak tersebut bermotivasi dari dalam kok lama banget ya. Nah maka kita menjadi motivator dari luar, sehingga semoga anak-anak tadi seiring dengan berjalannya waktu akan bisa menjadi anak-anak yang mempunyai profil pelajar Pancasila. Itu ya Bu, bisa diterima Bu Rusmi? Iya, bisa. Ya, terima kasih ya. Terus pertanyaan yang kedua dari Bu Nur Hasanah, yaitu perbedaan antara posisi kontrol penghukum dan pemantau. Penghukum dan pemantau itu ya hampir mirip ya Bu, karena di situ ada hukuman ya. Tapi kalau penghukum itu hubungannya dengan hukuman, nah kalau pemantau hubungannya dengan konsekuensi. Nah kalau hukuman itu secara tiba-tiba ya, misalnya ada anak misalnya gelut ya, terus dikasih hukuman, sudah kamu sana lari-lari dengan apa yang dia langgar.
yang dilanggar apa, terus terus hukumannya itu tidak sesuai dengan tadi tindakan yang dilanggar. Terus pada penghukum tadi itu bersifat tadi tiba-tiba ya, terus juga dibuat oleh sepihak guru tidak bersama dengan anak-anak. Terus juga tadi tidak anak yang sebagai pelaku itu akan menang dan terus korbannya itu akan yang pelakunya itu menjadi posisi kalah, terus yang korbannya akan menang karena pelaku sudah dihukum sih. Nah, terus anak tersebut hasilnya menjadi merasa saya dihukum tapi sudah melakukan itu berarti sudah impas gitu. Jadi tidak, akhirnya lupa dengan kesalahannya sehingga hukuman itu tidak efektif terhadap anak. Terus kalau pemantau itu hubungannya dengan konsekuensi. Nanti anak ditanyakan kok terlambat, kalau terlambat konsekuensinya apa? Nah, itu konsekuensi itu sudah dibuat sebelumnya. Nah, kalau hukuman itu belum dibuat, itu mendadak. Kamu melakukan ini ya, sudah seperti ini. Sana melakukan ini tapi tidak sesuai. Nah, kalau konsekuensi itu sesuai dan itu sudah dikomunikasikan sebelumnya, sudah dibahas. Misalnya terlambat, apa konsekuensinya? Sudah terlambat, apa konsekuensinya sudah diputuskan bahwa bersih-bersih misalnya. Nah, itu sudah diputuskan sebelumnya. Kalau pemantau seperti itu, Bu, sehingga tidak anak itu sudah tahu saya kalau terlambat ya nanti harus seperti ini gitu. Nah, tapi kalau pada penghukum itu anak-anak tidak tahu kalau saya misalnya melanggar seperti ini hukumannya apa, itu tidak tahu karena satu arah saja dari pihak guru begitu. Bagaimana Bu Nur? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, terima kasih. Ya, untuk pertanyaan yang ketiga dari Bu Lili Om Satun, yaitu bagaimana prosedur pembentukan keyakinan kelas atau sekolah. Prosedurnya nanti saya carikan pada keyakinan. Nah, ini prosedur pembentukan keyakinan sekolah itu artinya ya harus sesuai dengan tadi ya, pembentukan keyakinan sekolah tersebut. Nah, yang pertama yaitu mempersilahkan warga sekolah atau kelas. Kalau keyakinan kelas ya warga kelas, kalau keyakinan sekolah ya warga sekolah. Itu dipersilahkan semua warganya untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Ya, semuanya bercurah pendapatnya ingin kelasnya menjadi seperti apa. Nanti anak-anak bisa menuliskan di papan tulis atau di kertas kecil-kecil, nanti ditempel inginnya apa. Terus yang kedua, mencatat semua masukan-masukan dari para murid atau warga sekolah di papan tulis atau kertas besar. Tadi kalau pakai kertas kecil-kecil yang ada apa itu, lemnya itu bisa ditempel-tempel di kertas yang lebih besar. Nah, nanti selanjutnya itu menyusun keyakinan kelas sesuai prosedur. Sesuai prosedur tadi, itu prosedur keyakinan kelas. Sesuai prosedur tadi, mungkin di situ masih ada beberapa yang bentuknya peraturan. Jadi nanti harus disesuaikan agar menjadi keyakinan. Nah, nanti gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif seperti tadi yang saya sampaikan. Misalnya tidak terlambat ya diganti, jangan tidaknya dihilangkan, nanti hadir tepat waktu misalnya. Nah, hadir tepat waktu nanti ikutnya apa? Ikutnya dalam menghormati ya. Menghormati itu ada menghormati waktu, menghormati orang. Nah, itu ikut dalam menghormati gitu ya. Terus tinjau kembali daftar curah pendapat yang sudah dicatat. Kalau sudah ditinjau, ajaklah
warga sekolah untuk menemukan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan yang ditinjau, yang dituju. Keyakinan yang dituju itu apa? Kita meninjau bareng-bareng. Terus langkah yang selanjutnya yaitu meninjau ulang keyakinan sekolah atau kelas bersama-sama. Sebaiknya tidak terlalu banyak, yaitu antara 3 sampai 7 prinsip saja, karena kalau semakin banyak itu semakin sulit untuk diterima anak, sehingga sedikit saja, tetapi itu nilai-nilai yang benar-benar utama ingin kita raih pada kelas kita. Misalnya menghormati, terus kasih sayang, ya, itu yang namanya keyakinan seperti itu, bersifat abstrak. Terus selanjutnya yang keenam, semua dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatangani. Di situ anak-anak diminta tanda tangan. Karena apa? Ini dampaknya besar. Anak-anak tanda tangan, terus bercurah pendapat, itu anak-anak menjadi tanggung jawab untuk melaksanakan keyakinan tersebut. Terus yang terakhir yaitu setelah sudah ditinjau bersama, sudah diperbaiki, revisi, lalu diletakkanlah di dinding, bisa dalam bentuk tulisan biasa, lebih bagus lagi dalam bentuk poster. Nanti anak-anak ada gambarnya, di situ anak-anak lebih tertarik. Letakkan di dinding, di tempat yang mudah untuk dijangkau, mudah dilihat oleh semua warga sekolah atau warga kelas. Nah, demikian jawabannya. Bagaimana Bu Lilik? Ya, terima kasih. Untuk sesi pertanyaan sudah cukup sekian saja ya, karena waktunya sudah cukup siang. Terima kasih saya sampaikan kepada ibu guru semua. Nah, untuk kesimpulannya, dalam melaksanakan atau mewujudkan budaya positif di sekolahan ataupun di kelas, itu membutuhkan yang pertama yaitu keteladanan dari guru, karena guru harus menjadi teladan untuk anak-anak kita, sehingga anak-anak memiliki pandangan yang jelas dari gurunya, sehingga bisa melaksanakan lebih baik. Dan yang kedua, kolaborasi antar warga sekolah, baik guru, terus murid dan tenaga pendidikan di sekolah, itu harus ada komitmen bersama, terus berkolaborasi agar terciptanya lingkungan yang aman, nyaman, menyenangkan, sehingga pembelajaran dapat berjalan dengan baik, dan nanti profil pelajar Pancasila yang digaungkan oleh Mas Menteri itu dapat tercapai dengan baik pula. Nah, demikian dari saya. Waktu saya serahkan kepada moderator kembali. Alhamdulillah, pertanyaan satu persatu sudah dijawab oleh narasumber. Semoga bisa diterima dengan baik. Melanjutkan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih, saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata yang